Halo, teman-teman. Pada video kali ini, kita akan mengulas drama Bon Appetit episode ke-7. Episode ini benar-benar mengguncang. Taruhan kuliner dan intrik politik melonjak ke puncak yang baru. Ji Yang, sang tokoh utama, kini terjebak di wilayah yang jauh lebih berbahaya. Di episode ini, ia memperkenalkan ide revolusioner yang belum pernah ada sebelumnya. Apa itu? 이 압력소치요. 조선에서 이걸 만들 수 있는 사람이 Sebuah panci presto. Ya, sebuah alat masak dari masa depan yang jauh melampaui zaman kerajaan. Bagi Ji Yang, panci presto bukan sekadar perangkat dapur. Ini adalah kunci untuk merevolusi masakan istana. Masakan yang lembut, lezat, dan belum pernah dirasakan oleh orang-orang kerajaan. Tujuannya, memenangkan kompetisi sengit melawan utusan Ming. Ia ingin membuktikan bahwa pengetahuan modernnya tak tertandingi. Bahkan, membuat dinasti Ming mengakui kehebatan juru masak istana Joseon. Namun, istana penuh dengan kecurigaan. Panci presto dianggap sebagai alat sihir, bahkan pengkhianatan. Inovasi Ji Yang, yang seharusnya menjadi harapan baru, justru diputarbalikkan. Orang-orang yang iri menjadikannya senjata untuk menjatuhkannya. Tapi, Mimin yakin Ji Yang tak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa ini bukan sihir, melainkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang akan membawa kuliner Joseon melampaui kerajaan lain. Untuk mewujudkan mimpinya, Ji Yang mencari pengrajin legendaris. Ia menemukan keturunan Yang Yangul, seorang yang berani mewujudkan alat revolusioner ini. Misi ini membawanya keluar dari tembok istana. Dan, ia tidak pergi sendirian. Raja Li Hun, yang kini menunjukkan sisi protektifnya, bersikeras menemani Ji Yang. Bersama dua pengikut setia, Gong Gil dan Sin Suhi, mereka menyamar sebagai rakyat jelata. Perjalanan rahasia ini membawa mereka ke bengkel tersembunyi. Tempat yang ternyata juga menyimpan rahasia militer kerajaan, pembuatan meriam. Perpaduan ambisi kuliner dan intrik militer menciptakan ketegangan yang mendebarkan. Setiap langkah penuh risiko. Di tengah perjalanan, kedekatan Ji Yang dan Li Hun diuji. Topeng emosional mereka mulai terlepas. Momen-momen intim pun muncul di tengah bahaya. Sementara itu, di istana, intrik semakin memanas. Pangeran Yan, musuh bebuyutan Ji Yang, memperluas jaringan konspirasinya. Ia menggalang dukungan dari para petinggi korup dan selir Kang yang penuh dendam. Dengan segala cara, Pangeran Yan bertekad menghancurkan reputasi Ji Yang. Ia bahkan ingin memutus hubungannya dengan raja. Cuplikan episode ini menunjukkan serangan misterius yang mengguncang. Pasukan setia Li Hun terlibat dalam pertempuran sengit melawan musuh. 대포예요. 많이 벌어지지 않습니까? 대령 숙수다. Di momen dramatis, Ji Yang terlihat pingsan. Entah karena kelelahan, serangan, atau tekanan masalah yang dihadapinya. Kejatuhannya menjadi simbol beban berat yang ia pikul. Sebagai wanita dari abad ke-21, ia berjuang bertahan di dunia asing penuh permusuhan. Akankah di episode selanjutnya, ia mampu mengubah sejarah? Dengan masakan yang memadukan teknik Prancis dan cita rasa lokal, Ji Yang ingin meluluhkan hati raja yang dingin. Ia berharap membangkitkan kehangatan yang lama terkubur. Panci presto menjadi inti cerita yang lebih besar. Bagi sebagian orang, alat ini adalah keajaiban. Bagi yang lain, ancaman atau bahkan sihir. Ji Yang harus meyakinkan pengrajin, menenangkan kecurigaan, dan melindungi penemuannya. Setiap langkahnya dibayangi bahaya. Karakter Li Hun juga berkembang pesat. Dulunya dikenal sebagai raja kejam, kini ia menunjukkan sisi kemanusiaannya. Interaksinya dengan Ji Yang mengungkap kerentanan yang langka. Setelah ciuman penuh emosi di episode sebelumnya, keputusannya untuk menyamar bersama Ji Yang menunjukkan sisi baru. Senyum ragu dan tawa canggungnya dalam cuplikan begitu memikat. Namun, sifat labilnya tetap mengintai di balik bayang-bayang. Nasib Ji Yang kini terikat erat dengan masa depan. Panci presto bukan sekadar alat masak, ia mencerminkan keberanian sekaligus kerentanan Ji Yang. Akankah ia berhasil mendefinisikan ulang kuliner istana, atau justru terjebak dalam intrik yang lebih besar? 내가 같이 다녀오는 게 내 다리 아파 죽겠구나. 워낙 험한 일들이 많이 벌어지지 않습니까? 표적은 이 압력소치요. 조선에서 이걸 만들 수 있는 사람이 한 명 있어요. 대옥은 장영실의 후손이온 저런 미친놈을 만나! 주상께서 또 거를 피우셨다. 궁밖엔 대령 숙수다. 연숙수! 연숙수! 진상. 전화 제발.
대포예요. Itulah gambaran episode ke-7 Bon Appetit. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. 이 압력솥이요. 조선에서 이걸 만들 수 있는 사람이 한 명 있어. 주상께서 또 코를 비우셨다. 궁 밖엔 워낙 험한 일들이 많이. 많이 벌어지지 않습니까? 표적. 내 다리 아파 죽겠구나. 진상. 전화 제발. 대포예요. 저런 미친 놈을 만나. 대령 숙수람을 바란다는 뜻인가? 따져나거라. 뜨거운 맛을 보여주마. 이제 돌아갈 거예요. 대체 진짜 20년 전 어머니의 비밀을 다 연숙서! 연숙서! 있어요? 대옥은 장영실의 후손이온데 내가 같이 다녀오는 게 이라는 책이 있거든요. 망운록이라는 책이 있었거든요. 망울록이라 구름을 바란다는 뜻인가? 이 압력솥이요. 조선에서 이걸 만들 수 있는 사람이 한 명 있어. 주상께서 또 코를 비우셨다. 궁 밖엔 워낙 저한테 갑자기 나라 아닙니다. 하나 내게도 특별한 대령 숙수가 있다고 싶다면 이겨라. 이 경합은 조선이 져야 하는 보통 숙수들은 아니다. 핏자국과 떨어져 이게 다 한 것이 진짜 조선 요리의 맛이 어떠한지 나의 운명을 짊어지라 그러시면 어떡하냐고요. 돌아가고 어디로 자꾸 간다고 하는 것이냐. 안 돼, 안 돼. 아니, 핏자국과 떨어져 이게 다 대령 숙수다. 연숙서! 연숙서! 있어요? 대옥은 장영실의 후손이온데 내가 같이 다녀오는 게 험한 일들이 많이 벌어지지 않습니까? 표적. 내 다리 아파 죽겠구나. 진상. 전화 제발. 대포예요. 저런 미친 놈을 만나.